ternyata wajah ganteng dan cantiknya para petugas BPJS 1 ini terpampang nyata. Gitu ya? Iya, Di betul sekali. titik-titik rumah sakit dan juga vaskes. Ada nomor HP-nya. Tapi tanyanya terkait tentang pelayanan ya guys. Jadi kalau pertanyaannya itu banyak Mbak Mirda, macam-macam. Apalagi kalau peserta itu biasanya belum puas kalau belum bertemu dengan petugas BPJS nih. Gitu, Luar Mbak Mirda. biasa. 24 jam nggak sih itu? 24 jam, ya oke lah 24 jam. Oke, kita harus melayani 24 jam. Hai Sobat Delta, ketemu lagi dengan saya Mirda dan di kesempatan kali ini kita ada bertemu dengan petugas BPJS 1 dan temanya adalah kita akan mengangkat peran BPJS Kesehatan di rumah sakit Mobile JKN dan tentunya yang namanya BPJS 1. Oke. Pada bingung kan, apa sih BPJS 1 itu selama ini kan kita kalau ada satu artinya ada dua, kalau ada dua ada tiga, iya nggak sih? Coba kita tanya langsung ya dengan narasumber kita yang kece pada hari ini. Ada yang namanya, siapa namamu? Saya Andika Gilang. Ya. Waduh, Mas Gilang. Gilang. Mas Gilang ini dari mana dan di mana? Maksudnya saat ini di BPJS sebagai apa gitu? Oke, siap. Boleh perkenalan diri ya Mbak Mirda ya? Silakan, Mas. Mas Jadi Gilang. saya ini Andika Gilang. Saya masuk dari bagian Yanvaskes, Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan sebagai koordinator EP3RS. Jadi EP3RS ini adalah edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit atau yang biasa disebut dengan BPJS 1. Oke, jadi singkatan ya Singkatan, BPJS 1 itu betul sekali. dari EP3RS. Karena biar mudah kali ya kalau masyarakat awam, apa sih EP3RS, EP3RS, ih sulit gitu kan. Jadi ada yang namanya BPJS 1 gitu, baik. BPJS 1 itu perannya apa Mas Gilang kalau di rumah sakit? Perannya apa? Perannya banyak Mbak Mirda. Tapi yang Mbak Mirda tadi sampaikan BPJS 1, 2, dan 3 gitu ya. Tapi BPJS 1 ya hanya satu, gitu. Siap membantu artinya. Jadi BPJS 1 itu adalah inovasi sebetulnya. Hadir sebagai inovasi dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit. Meningkatkan kualitas seperti apa? Jadi peserta itu banyak yang takut, kita menyebut pasien peserta ya Mbak Mirda ya. Peserta JKN ini banyak yang takut, kebingungan pada saat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Baik di klinik, puskesmas, maupun sampai rumah sakit. Mereka tuh kadang bingung, aduh ini ada kendala nih, saya harus menyampaikannya seperti apa. Sedangkan rumah sakit itu dengan kantor BPJS jauh nih jaraknya gitu. Jadi dengan hadirnya kami di rumah sakit itu paling tidak bisa membantu dan meringankan peserta JKN ketika mendapatkan kesulitan dan kendala. Dan BPJS 1 itu ada ini ya Mbak Mirda, ada kostumnya. Jadi kalau Mbak Mirda ke vaskes nih atau keluarga mengantar keluarga, mana ya petugas BPJS 1 itu kita biasanya pakai rompi. Rompinya warna hijau sage, warna dari tahun 2024 ya. Ada warna yang viral yang sering digunakan itu warna hijau sage, belakangnya ada tulisan BPJS 1 siap membantu. Gitu Mbak Mirda. Artinya ketika ada masyarakat yang kebingungan di rumah sakit, pastikan dia mencari yang namanya BPJS 1 mudah gitu kan. Karena di rompinya sendiri terlihat jelas ya, nampak terpampang nyata, ada tulisannya BPJS 1. Jadi nggak ada yang kedua guys, di mana-mana itu satu gitu kan, betul nggak sih? Betul banget. Iya, luar biasa. Oke, tadi kan terkait BPJS 1 ya di PIPP rumah sakit dan vaskes. Itu Mas Gilang sendiri, masa iya tiap hari, ini rumah sakitnya kan banyak tuh, di Sidoarjo kan, vaskes juga banyak, ya kan? Itu gimana nih Mas Gilang, membagi diri, membelah diri, amoeba berarti gimana? Membelah diri ya. Iya. Jadi kalau BPJS 1 tentu kita tidak bekerja sendirian. Itu salah satu fungsi dan tugas BPJS 1 adalah berkoordinasi dengan petugas rumah sakit Mbak Mirda. Jadi kalau di rumah sakit yang mitra BPJS di kantor cabang Sidoarjo sendiri ada 25 rumah sakit Mbak Mirda. Dan petugas BPJS 1-nya ada 4. Jadi saya dibantu oleh 3 bidadari nih. Jadi 1 saya laki-laki, 3-nya ini wanita. Jadi BPJS 1 itu berkolaborasi dengan petugas PIPP rumah sakit. Jadi petugas PIPP rumah sakit adalah petugas penanganan pengaduan di rumah sakit, khusus dari petugas rumah sakitnya. Kalau saya petugas BPJS yang ditugaskan untuk bertugas di rumah sakit. Tentunya kita mobile Mbak Mirda. Selain kita mobile, kita juga dibekali oleh poster. Jadi di setiap rumah sakit mitra BPJS Kesehatan itu ada poster BPJS 1-nya. Ada foto saya nanti, kemudian ada fotonya PIPP rumah sakit, ada nomor HP-nya. Jadi jangan sungkan ditelepon, di WA kalau memang teman-teman sekalian, sobat-sobat Delta yang sedang menonton acara ini
menonton podcast ini, ketika mendapatkan kesulitan, monggo bisa di WA, bisa di telepon, kita siap membantu ketika teman-teman mendapatkan kendala di lapangan. Oke, luar biasa loh ya. Selain rompi sebagai pembeda BPJS 1, ternyata wajah ganteng dan cantiknya para petugas BPJS 1 ini terpampang nyata. Gitu ya? Iya, di betul sekali. titik-titik rumah sakit dan juga vaskes, ada nomor HP-nya. Tapi tanyanya terkait tentang pelayanan ya guys. Jangan sampai telepon, hubungin yang lain-lain ya. Jangan sampai menerima curhat nggak sih? Aduh, biasanya banyak yang Ada ya yang curhat ya? ada. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap melayani Tetap ya dari melayani. hati. Betul. Oke, Mas Gilang, tadi kan terkait PIPP dan yang namanya BPJS 1 ya. Yang mau saya tanya lagi nih, tadi kan kita juga mengangkat terkait mobile JKN. Di mana di dalam mobile JKN itu kita tahu sendiri bahwa banyak sekali kemudahannya kan, dan salah satunya adalah antrian online. Ya, Mas Gilang boleh tuh menjelaskan ke Delta Kui. Oke, teman-teman Delta Kui. Jadi buat teman-teman jangan sungkan, jangan takut lagi. Kalau dulu antrian online, antrian di rumah sakit di vaskes itu biasanya mereka datangnya subuh Mbak Mirda. Datang subuh sampai naruh sepatunya itu buat penanda kalau dia barisan nomor segitu. Tapi jangan takut, sekarang ada yang namanya aplikasi Mobile JKN. Mbak Mirda sudah download belum aplikasi Sudah JKN? dong. Sudah ya. Jadi di aplikasi Mobile JKN salah satunya adalah antrian online. Antrian online kita boleh lihat dulu ya. Ya, boleh. Jadi antrian online mobil JKN itu bisa diakses ketika kita ingin berkunjung ke vaskes tingkat 1. Puskesmas, klinik, dokter praktik perorangan, dokter gigi dan lain sebagainya itu bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN. Kedua, ketika kita dirujuk ke rumah sakit, itu kita bisa mengambil antrian melalui aplikasi mobil JKN. Jadi kita itu datang nggak perlu dari subuh. Kalau pelayanan jam 10, paling tidak 1 jam sebelum pelayanan poli dibuka, kita sudah datang di sana check-in. Gitu, waduh, check-innya gampang. untuk berobat kan Untuk berobat ya? tentunya untuk berobat. Di sini Mobile JKN tuh nih, Sobat Delta, coba kita cek ya. Kalau yang pasti di rumah tentunya wajib punya nih yang namanya aplikasi Mobile JKN nih. Dah, di situ ada yang namanya pendaftaran antrian online. Ini betul ya Mas ya? Baik, betul sekali. Jadi ini, ternyata ada dua. Vaskes tingkat pertama dan juga rujukan, gitu ya? Iya, betul ini sekali. Gimana nih Mas Gilang? Boleh dibantu jelaskan ke Sobat Delta? Okay. Kalau yang vaskes tingkat pertama ya sudah kita tahu lah ya, kita mau berobat karena sakit di saat itu. Tapi kalau yang untuk lanjutan kan sepertinya nggak bisa nih, gimana? Oke, kalau untuk pendaftaran pelayanan antrean di FKRTL Mbak Mirda, jadi kita kalau sudah punya rujukan, kita klik nih. Kita klik teman-teman, kita klik, itu nanti muncul di sini. Ada tanggal berkunjungnya tanggal berapa, nomor rujukannya berapa, itu tinggal kita klik nanti. Saya kan saat ini sedang tidak mengakses pelayanan sehingga tidak ada di sini. Nanti akan muncul teman-teman di sini akan muncul, kita klik, kita tinggal ambil nomor antrian, pilih dokternya, pilih jamnya. Sesuai dengan tanggal surat rencana kontrol yang sudah dibuatkan oleh dokter pada pelayanan sebelumnya. Gitu Mbak Mirda. Yang artinya dia itu nggak bisa diakses dan keluar kalau peserta tidak punya rujukan dari vaskes tingkat pertama. Betul sekali. Betul, jadi harus punya rujukan dari vaskes tingkat 1 dulu untuk mengambil antrian online di rumah sakit. Oke, jadi tetap sesuai dengan alur ya Sobat Delta. Kalau sakit, datang ke vaskes tingkat pertama dulu dan akan diperiksa oleh dokter. Betul ya? Betul sekali. Dan indikasi medis tentunya yang akan menentukan. Betul nggak sih Mas betul Gilang? Sekali, indikasi medis. Jangan lupa nanti setelah mendapat rujukan dari antrian online Mobile JKN. Oke, sangat luar biasa sekali dan sangat membantu tentunya ya Mas Gilang ya. Boleh deh Mas Gilang, sapa-sapa lagi untuk kita akhiri momen kita kali ini yang terkait Mobile JKN, kemudian antrian online, dan juga peran dari P3RS atau yang kita sebut dengan BPJS 1. Silahkan Mas Gilang bisa disampaikan kepada Sobat Delta nih. Siap. Terima kasih Sobat Delta. Jadi saya mau ngasih kiat-kiat nih ke teman-teman, ke Sobat Delta. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari selesai nonton acara ini, Kui ini, jangan sungkan untuk datang ke rumah sakit. Ketika teman-teman yang akan ataupun sedang mendapatkan pelayanan di rumah sakit ataupun di FKTP, itu ada berbagai kanal untuk melakukan penanganan pengaduan ataupun permintaan informasi. Salah satunya melalui BPJS 1 kalau di rumah sakit. Jadi jangan takut, cari nih mana orang yang menggunakan rompi hijau sage. Kalau memang tidak ada, bisa cari poster ada di IGD, ada di pendaftaran poli rawat jalan, rawat inap, farmasi, dan lain sebagainya untuk bertanya terkait seputar layanan BPJS Kesehatan. Gitu Luar biasa, 24 jam nggak sih itu? 24 jam, ya oke lah 24 jam. Oke, kita harus melayani 24 jam. Jadi mungkin kalau misalkan
jam 12 jangan ditelepon, nggak bisa ngangkat. Mas Gilang masih tidur, Bukan sobat. robot Jadi kita. silakan ditinggalkan pesan, bisa di WA ya Mas Bisa di Gilang WA. atau di Telegram, boleh. Nanti akan dibalas di hari Keesokan. berikutnya. Oke Mas Gilang, ini saya penasaran banget nih. Kan yang namanya Mas Gilang itu sudah terpampang ya di dalam foto-foto dan juga nomor HP di rumah sakit, di fasilitas kesehatan tingkat pertama tentunya ya. Nah itu kira-kira para peserta itu seringnya kendalanya apa sih mengeluhnya? Oke, jadi kalau pertanyaannya itu banyak Mbak Mirda, macam-macam. Apalagi kalau peserta itu biasanya belum puas kalau belum bertemu dengan petugas BPJS nih. Biasanya kita arahkan lewat Pandawa, lewat mobil JKN. Memang Pandawa dan mobil JKN ini maksudnya lewat HP ya, lewat HP. Tapi yang membalas tuh petugas BPJS ya. Betul. Tapi mereka nggak puas nih, harus bertemu dengan petugas BPJS-nya nih. Nah, jadi disitulah peran kita. Kita biasanya mengedukasi. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah terkait kepesertaan Mbak Mirda. Ketika mau mengakses pelayanan kesehatan, ternyata statusnya nonaktif nih. Nah, kita tuh harus tahu. Saya di bagian mutu layanan fasilitas kesehatan juga harus tahu nih bagian kepesertaan apa, kemudian biasanya bertanya terkait rehab, bagaimana, kemudian apa sih yang dijamin dan tidak dijamin. Itu kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien, kepada peserta JKN supaya Sobat Delta nih itu bisa tahu nih apa sih tugas BPJS 1 dan petugas BPJS 1 tugasnya seperti itu ya. Jadi nggak usah takut lagi. Ya itulah yang sering ditanyakan oleh pasien yang sering ditanyakan oleh pasien. Jadi terkait kepesertaan terkait kepesertaan, kemudian terkait penjaminan itu kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien supaya pasien itu juga tahu apapun yang harus dia lakukan di rumah sakit itu tidak takut. Kecuali atas permintaan sendiri Mbak Mirda. Kalau atas permintaan sendiri itu sudah jelas dan pasti tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi selama indikasi medis, kendala pasien pasti akan ditangani oleh pihak rumah sakit. Gitu, APS ya, APS. Yang tadi yang disampaikan terakhir itu nggak ditanggung betul. Ya. Jadi pastikan memang untuk Sobat Delta semuanya tetap mengikuti alur dan prosedur gitu ya. Dan kalau ada kendala ya di lapangan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi BPJS 1. Tapi Mas Gilang, kadang-kadang orang-orang itu kayak dia itu, aku takut kalau misalkan menghubungi petugas BPJS nanti namaku akan disampaikan nih ke rumah sakit. Terus akhirnya rumah sakit memberikan pelayanan yang lebih buruk lagi. Itu jaminan nggak sih? Itu salah satu pertanyaan yang bagus Mbak Mirda. Jadi banyak pasien tuh kalau kita supervisi. Jadi salah satu tugasnya tadi saya lupa menyampaikan adalah supervisi, buktikan dan lihat langsung, sibling. Jadi ketika pasien itu pengaduan ke kami datang langsung nih ke rumah sakit. Kita lihat, kita buktikan apakah betul pengaduan itu terjadi, apakah betul haknya peserta ini tidak diberikan. Karena salah satu hak peserta adalah menyampaikan pengaduan. Jadi jangan takut bagi Sobat Delta untuk menyampaikan pengaduan, menanyakan informasi. Rumah sakit tidak akan mengintimidasi, tidak akan melakukan diskriminasi kepada pasien BPJS Kesehatan. Sibling, apa sih sibling? Kok sibling, jadi nambah lagi nih kata-kata baru nih? Sibling itu bukan yang ini ya Mbak Mirda. Jadi sibling itu adalah supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Kita itu datang ke rumah sakit memastikan rumah sakit memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi kepada pasien. Apakah rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah dikomitmenkan? Kalau misalkan ada nih rumah sakit tidak memberikan pelayanan sesuai apa yang sudah dikomitmenkan oleh direktur dan BPJS, itu kita tindak lanjuti. Gitu Mbak Mirda. Siap. Artinya BPJS Kesehatan tidak serta-merta tutup mata terkait adanya pengaduan gitu kan. Kita akan hadir, kita akan mendatangi dan juga kita akan membuktikan. Betul ya? Betul sekali. Karena sesuatu memang butuh dibuktikan, Mas. Tidak hanya cinta yang butuh pembuktian. Betul nggak sih? Kenapa Mas bilang malu? Nggak apa-apa. Kalau udah ngomong masalah cinta tuh agak sulit. Sulit ya. Panjang nanti segmen kali ini ya kalau kita ngomongin masalah cinta. Baik, Sobat Delta ya. Jadi jangan takut, kalau terjadi sesuatu yang memang artinya dikira itu memang tidak sesuai dengan prosedur, jangan sungkan-sungkan untuk diadukan. Kami itu ketika ada pengaduan, artinya petugas BPJS bukannya marah ya, tapi merasa pasien aware ya. Iya, artinya peduli dengan program jaminan kesehatan ini ya Mas Gilang ya. Oke, Sobat Delta, untuk kali ini kita selesaikan untuk kegiatan pot kuenya. Namun jangan khawatir Sobat Delta, kita akan ketemu lagi dengan topik-topik dan tema yang menarik lainnya. Tentunya bersama kami di Potkuy Podcast Delta Kuy. Dadah!